Adzan. Nah, makruh hukumnya dan jawab adzan. Nah, kalau mendengar adzan itu ya dijawab. Ketika muadzin Allahu Akbar ya dijawab dengan Allahu Akbar, kecuali tadi pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau as-shalatu khairum minan naum sadaqta wa barata wa ana dzalika minasy syahidin. Itu jawabannya. Terus kemakruhan azan yang nomor 4 dilakukan dalam keadaan duduk atau berkendaraan. Jadi mungkin karena dia capek atau karena malas, maka dia azan duduk, maka itu hukumnya makruh. Atau dia azan dalam keadaan berkendaraan. Kendaraan dia azan. Mungkin saking semangatnya gitu kan. Terus kemakruhan ketika azan yang nomor 5, tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap kiblat, bisa menghadap ke arah selatan, ke utara dan ke timur. Tidak mengarah ke arah barat, itu hukumnya makruh. Terus kemakruhan azan yang selanjutnya dilakukan oleh orang-orang fasik atau sufi. Kita di pondok ini tak ada yang fasik, baik semuanya. Terus yang nomor 7, sobi itu anak kecil, anak yang masih kecil. Terus yang nomor 7 dilakukan oleh orang yang junub atau berhadas. Jadi ketika junub, itu makruh azan. Atau dia berhadas belum berwudu, maka hukumnya makruh azan. Makanya kalau mau azan itu wudu terlebih dahulu baru azan. Jangan azan dulu baru wudu. Yang selanjutnya membahas tentang tujuan azan. Tujuan azan yang pertama yaitu memberitahu masuknya waktu sholat, biar teman-teman yang lainnya itu tahu bahwasanya ini sudah masuk waktu sholat, biar nanti tidak terjadi kejadian yang kedua kalinya. Jadi kalau ada temannya yang di kamar atau di kamar lain yang masih tidur, ya dibangunkan, bangun, sholat. Tujuan azan itu masuknya waktu sholat. Terus tujuan azan yang nomor 2 memanggil orang agar pergi sholat berjamaah. Tapi jangan sampean kira yang tidak berjamaah itu dia tidak berjamaah. Berjamaah karena memang kelihatannya tidak berjamaah, cuman ketika sholat juga berjamaah. Yang dinamakan berjamaah itu kan bisa 2 orang, bisa 3 orang, itu juga dinamakan dengan berjamaah. Terus tujuan azan yang nomor 3 yaitu memberitahu dengan adanya tempat berjamaah. Bisa tempat berjamaah itu di masjid, di musola, di langgar. Ketika dikumandangkan azan berarti kita tahu ketika kita musafir atau kita berada di tempat orang lain, bukan kampung kita sendiri, itu ada tempat berjamaah. Bisa jadi masjid, bisa jadi langgar, bisa jadi musola. Terus tujuan azan yang nomor 4 menampakkan syiar-syiar agama Islam, biar syiar agama Islam itu nampak, supaya tidak nampak lah, tidak nampak. Itu ketika azan dikumandangkan, maka katanya hari kiamat itu masih lama baru terjadi. Ini yang penting nih, yang penting khasiat azan atau hal-hal yang disunahkan untuk azan selain sholat. Yang pertama, khasiat azan itu untuk menghilangkan kegelisahan. Jadi ketika kita galau, ketika kita gelisah, itu bisa bawa azan. Ya memang ketika kita galau, ketika kita belum kiriman, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang tersayang. Orang yang tersayang itu sifatnya umum, bisa jadi kedua orang tua, bisa jadi saudara, bisa jadi Yang nomor 2 untuk menghilangkan gangguan jin atau kesurupan. Jadi kalau ada teman kita yang kesurupan, itu bisa diadzani biar itu jinnya hilang. Kalau tidak mau hilang, panggil teman kita yang bisa itu. Yang nomor 3 khasiat azan atau hal-hal yang disunahkan untuk azan selain sholat, ketika terjadi kebakaran atau ketika terjadi musibah besar, maka sunnah azan untuk kita adzani.
Terus yang nomor 4 untuk mengusir hantu. Mungkin bagi teman-teman yang diberikan keistimewaan oleh Allah bisa melihat sesuatu yang belum kita lihat, dia disuruh pindah, dia mau pindah, ya diadzani supaya dia mau pindah. Untuk menghilangkan amarah, khasiat azan itu untuk menghilangkan amarah. Nah, itu sunnah. Jadi kalau kita marah-marah, melihat keadaan tidak sedamai dulu dan lain sebagainya, maka disunahkan untuk azan. Terus yang nomor 6 untuk menghilangkan akhlak yang buruk baik manusia atau hewan. Jadi yang itulah ada akhlaknya buruk, mungkin ketika kita pulang itu diminta supaya anakku ini katanya kebiasaan-kebiasaan buruk atau etika-etika buruknya itu bisa hilang, maka kita adzani. Atau ada hewan yang sangat liar, mungkin dia berani bisa melawan tuannya, ya bisa kita adzani. Terus yang nomor 7, sunnah azan sebelum bepergian orang musafir. Jadi ketika ingin pergi ziarah, ketika ingin pulang ke Sumatera, ketika ingin pergi lagi ke Pulau Jawa, itu disunahkan azan. Makanya kan ketika kita ingin pergi sama Pak Ai untuk ziarah Wali Songo, itu beliau suruh untuk azan. Hukumnya sunnah. Ketika bayi lahir, ketika bayi baru lahir itu disunahkan untuk azan sebelah kanan, kuping sebelah kanan, iqamah kuping sebelah kiri. Itu sunnah. Itu ingatkan, mana tahu nanti kan kita punya anak, mudah-mudahan. Terus yang terakhir, doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarfatul aliyah rafi'ah wa dzamaman muhdil wa ta'innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa selesai azan. Terus selesai iqamah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa hadhihi su'alahu yaumal qiyamah. Itu doa iqamah. Jadi untuk referensi dari semua karya ilmiah tadi itu diambil dari Fathul Mu'in, I'anatut Talibin, dan kitab At-Taqriratus Sadidah. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Mungkin dari penyampaian kami tadi ada yang kurang benar, bisa sampean benarkan sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barangkali ada yang mau dipertanyakan tentang sekitar judul tadi, yaitu azan dan iqamah, yang kami serahkan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri tadi atas materinya yang telah dijelaskan kepada kita semua. Oke, selanjutnya karena tadi sudah jelas, sangat jelas masalah azan. Sekarang sesi pertanyaan. Oke, kepada para mubalighin, apabila ada yang ingin mubalak, gitu, terserah yang disampaikan. Kepada yang disampaikan atau pendengar, apabila ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Oke, kepada Kang Habib. Mana sih? Ini aku ngajin nih. Mana tadi ya? Ya.
Pertanyaan dari Kang Habib, masalah kesunahan ketika azan. Itu ada nomor 4, meletakkan jari ke telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Jadi ketika azan itu sunnah untuk meletakkan jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Ingat, jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Tetapi pertanyaannya begini, kan ini disunahkan ketika azan. Bagaimana ketika iqomah? Yang pertama gitu Kang Abi ya, apakah disunahkan gitu? Apakah disunahkan? Mungkin kepada pemateri saya persilakan. Sebelum kami jawab, sebelum kami jawab, mungkin dari teman-teman asatidz bisa untuk membantu jawabannya. Barangkali ada yang sudah pernah tahu atau sudah pernah membaca dalam kitab-kitab Al-Mu'tabarah. Dari pemateri tadi mungkin sikap tawadhu atau sikap merendah diri beliau kan. Beliau menyatakan untuk para asatiz atau para dewan guru, mungkin ketua pondok Al Ustadz Subki Mas Hadi SPD, ketua madrasah aliyah Al Ustadz Bahrul Ilmi SPD, ketua madrasah sanawiyah Al Ustadz Muslim SAG, mana ya, sarjana alam gaib itu, atau wali kelas Sapinabe Al Ustadz Sirajuddin Abbas itu, atau kepada kelas-kelas lain mungkin ada yang mengetahui jawabannya. Saya persilakan untuk menjawab atau mengangkat tangan terlebih dahulu. Monggo kepada asatiz atau rekan-rekan yang lain, saya persilakan. Kang Aco mungkin. Nggak apa-apa, yang penting menjawab. Salah atau tidak itu urusan lain. Yang penting pede dulu ya kan. Nah itu. Mungkin kepada Kang Muslim, Kang Subki. Pertanyaannya, saya ulangi. Kesunahan ketika azan ialah meletakkan jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Sekarang pertanyaannya ialah, bagaimana ketika iqomah? Apakah masih disunahkan untuk meletakkan jari telunjuk ke telinga atau tidak? Jawabannya hanya dua, iya atau tidak. Pertanyaannya aja dulu, jawabannya aja dulu, iya atau tidak. Itu dalil atau tidak itu nanti terserah Sail mau meminta dalil, itu terserah Sail. Sekarang pertanyaannya cuman apakah disunahkan atau tidak, iya atau tidak. Mungkin anak Sabina Eris sendiri Eris, Azam, Ardi, Rizal atau Kang Toyib, monggo. Kepada kelas-kelas yang lainnya monggo. Kang Muslim. Ayo mungkin kepada yang lain, tinggal jawab iya atau tidak. Kang Fikri, oke? Oke, kepada Kang Habib itu jawaban dari Kang Fikri dari kelas Alfiah awal itu menjawab tidak disunahkan. Mungkin pendapat yang lain. Labib, angkat tangan. Oke, monggo. Iya sunnah atau enggak? Iya. Iya sunnah. Oke. Dari Kang Labib Jurumiyah itu menjawab iya disunahkan. Dari Kang Fikri kelas Alfiah awal itu tidak sunahkan.
monggo. Kalau mau berdebat ya monggo, tapi ya terserah Sail, gimana Sail? Oke, dari Kang Sail, dari Kang Sail itu minta pernyataan dulu atau alasan bagaimana sampean mengungkapkan atau menjawab bahwa itu yang pertama tidak disunahkan, yang kedua disunahkan. Oke, saya mulai dari Kang Fikri. Sekarang dari Kang Labib saya persilahkan. Kang Labib, ayo Kang Labib, nih. Ini salah satu tanda orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mau enak tapi tidak mau susah. Oke, sekarang Kang Ngaco, saya persilahkan. Kang Toyib, ya monggo. Ya tidak senang, oke, sebab alasan. Oke. Yang penting menjawab. Salah atau tidak itu ya belakangan lah pokoknya. Yang penting menjawab, yang penting pede, yang penting berani itu. Jangan jawab lalu hilang. Pergi dan lupakan. Nah itu. Hilang, pergi lalu lupakan. Nah itu. Oke, dari dua jawaban ini sama. Bukan dua jawaban, satu jawaban dari dua orang sama. Yang pertama Kang Fikri itu menjawab tidak sunnah. Alasannya diambil daripada pemateri tadi, bahwa kata Pak pemateri, meletakkan jari ke dalam dua lubang telinga itu untuk mengetahui bahwa orang tersebut melakukan azan. Berarti muqabil atau kebalikannya, ketika dia melakukan atau mengucapkan lapas-lapas yang sama dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhir, maka itu sama aja, ibaratnya kan lapasnya sama seperti azan. Tetapi ketika dia tidak meletakkan jari ke telunjuk, berarti menandakan bahwa dia adalah orang yang sedang iqomah atau orang yang melakukan iqomah, bukan azan. Tandanya orang yang azan meletakkan jari telunjuk kedua lubang telinga. Orang yang iqomah tidak meletakkan jari kedua lubang telinga. Itu untuk alasan Damekri. Selanjutnya alasan untuk Kang Toyib, saya tetap jabarkan atau saya tetap ungkapkan alasannya. Iya Allah. Ketika malam hari ini kita membahas azan, nah tidak membahas iqomah. Nah, itu aja kan, itu simpel, padat, jelas. Nah itu. Oke, kepada Kang Sail, Kang Habibullah, saya persilakan untuk menanggapinya. Saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami ingin menambahi ya, memang tadi ketika kami menjelaskan itu meletakkan jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Kalau tidak salah itu bisa sampean buka sendiri. Kenapa ketika adzan itu disunahkan meletakkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga? Bisa ada kalau tidak salah supaya nanti para hadirin mengetahui bahwa orang itu sedang sholat, atau nanti kalau tidak salah di dalam kitab Mu'in itu biar supaya suaranya itu lantang gitu kan ya. Ya memang itu tadi seperti itu. Kan adzan itu supaya orang mengetahui bahwasannya ada tempat jamaah. Beda kalau iqomah ya itu tadi. Iqomah itu kan tidak mengindikasikan bahwa orang itu sedang azan. Tadi definisi iqomah itu ialah maklum kan, zikir tertentu yang disunahkan untuk bangkitnya para hadirin untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya, mungkin dari itu ya, intinya dari kami ya juga tidak disunahkan untuk meletakkan kedua jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Memang pada malam hari ini temanya membahas tentang azan dan iqomah. Sebenarnya kalau kita teliti di dalam pembahasan ini mencakup tentang iqomah, cuman tidak secara keseluruhan. Ketika kami buka di dalam kitab-kitab itu, ketika buka dalam kitab Taqrir atau Sadidah, di situ hanya membahas tentang definisi iqomah, tidak membahas tentang iqomah itu secara keseluruhan gitu. Beda dengan azan. Mungkin kalau sampean mau lebih detail bagaimana mengenai tentang azan ya bisa dibuka mungkin di kitab Anah atau kitab-kitab yang lainnya. Oke, karena pertanyaan tadi sudah dicukupkan dan pembahasan dari Kang Tami atau sudah dijelaskan oleh Kang Tami, pembahasan tentang malam hari ini ada iqomah, ada pembahasan iqomah tetapi tidak menyeluruh atau komprehensif, gitu bahasanya Kang Muslim, kuliah makanya. Oke, karena sudah dicukupkan, pertanyaan selanjutnya mungkin kita lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, nggak apa-apa, Kang Hakim dulu. Menambahkan lafaz lain dalam azan, seperti yang pernah viral, ada jamaah menambahkan hayya 'alal jihad setelah hayya 'alas shalah atau setelah hayya 'alal falah. Intinya menambahkan hayya 'alal jihad. Nah, hukumnya itu apakah Selanjutnya saya persilakan kepada Kang Sirot. Pertanyaan. Tadi kan ketika hayya 'alal shalah hayya 'alal falah itu hayya 'alal shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Prakteknya itu seperti apa? Apakah ketika hayya 'alal shalah pas ke kanan itu hayya 'alal shalah pertama ke kanan, apakah nanti dia stop aja lagi lanjut ke hayya 'alal shalah kedua gitu? Hayya 'alal shalah atau hayya 'alal shalah balik lagi hayya 'alal shalah, atau seperti itu, prakteknya seperti apa? Oke, saya kumpulkan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kang Taib. Tapi bagaimana jika ia lupa karena usia dan karena Galau. dan bukan karena usia, maksudnya karena saking groginya hingga lupa urutan azan tersebut. Oke, kepada Kang Muni.
Kang Novel? Ingat, aku ingat. Insya Allah aku tidak bikin. Ini sih. Nah, iki ya. Nah, itu. Yang nomor 4 kan di situ dilakukan dalam keadaan dulu atau di kendaraan, berkendaraan. Kalau di kendaraan berarti dimakruhkan berarti. Oke. Cukup pertanyaannya? Cukup. Oke. Untuk pertanyaan dicukupkan. Mungkin yang lain, Kang Aco kan tadi sudah saya persilahkan. Kesempatan itu hanya dapat datang satu kali, Kang Aco. Oke, pertanyaan di sini ada berapa? Agim 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 pertanyaan. Insya Allah saya masih ingat. Yang pertama, pertanyaan pertama dari Kang Agim. Pada lafaz azan, kalimat azan, Allahu Akbar ila akhir, itu apakah lafaznya sudah ditentukan atau mentok, tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah? Seperti yang viral, memang ada yang viral tadi, bukan tadi, entah kapan itu. Ada yang viral, pokoknya kemarin. Nah, itu ada salah seorang, bukan seorang, banyak. Ini mbuh dari mana asal muasalnya itu nggak paham. Menambah lapas hayya 'alal jihad, nah, gitu kan. Nggak cocok saya azan. Sorry. Ya, yang penting itu. Intinya itu dari Kang Agim, apakah diperbolehkan menambah lapas hayya 'alal jihad? Mari kita berjihad. Nah, itu. Yang kedua dari Kang Sirot. Pertanyaannya ialah kesunahan di dalam azan yaitu memalingkan kepala ke arah kanan ketika mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah. Prakteknya itu gimana kata Kang Sirot? Apakah ketika hayya 'alas shalah ya Allah merdunya. Apakah ketika hayya 'alas shalah kepala itu tetap ke kanan sampai hayya 'alas shalah kedua? Jadi gini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah gitu. Atau aku nggak pede lagi. Atau hayya 'alas shalah kembali ke asal baru hayya 'alas shalah lagi itu. Yang ketiga pertanyaan dari Kang Toyib. Pertanyaan dari Kang Toyib. Pertanyaan Kang Toyib yang tertib. Tertib itu bagaimana jika seorang tersebut sudah kemakan usia atau seperti Kang siapa yang maghrib tadi? Itu kan ada prakteknya. Dia entah grogi, entah sudah ada bebini. Itu tidak tahu. Karena dia sudah mungkin salting mungkin kan. Itu nggak tahu. Sebab dan sebab itu berbeda-beda. Intinya dia lupa. Itu dia lupa untuk urutan. Mungkin hayal Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Terus nanti dia ke hayya 'alas shalah. Di tengah-tengah hayya 'alas shalah dia dia ragu-ragu, lalu diulangnya lagi. Itu mungkin gitu. Kan yang pertama hayya 'alas shalah, terus asyhadu an la ilaha illallah, langsung ke hayya 'alas shalah. Itu kan bukan tertib. Itu maksudnya begitu. Kamu pemateri mungkin bisa dicermati. Yang selanjutnya banyak. Saya tetap ingat. Kang Uni bertanya tentang apa sih? Lalu lupa kan? Nggak boleh nyombong. Kemakruhan tidak menjawab azan. Bagaimana seorang tersebut berada di WC? Itu. Apakah tetap disunahkan untuk menjawab azan? Kan ini makruh tidak menjawab azan. Selanjutnya yang terakhir dari pembahasan kita atau pertanyaan kita, Kang Nopal ini bertanya tentang kemakruhan azan di atas kendaraan. Mungkin ketika saya bervespa, mungkin kan Vespa mania itu. Saya azan, begitukah? Atau yang di bis-bis gitu kan? Kan bis kan kendaraan. Atau nanti masuk motor ke masjid. Itu kan beda. Itu. Lalu
dia gitu, pokoknya gitu. Dari 5 pertanyaan, monggo kepada Pak Menteri apabila mengingat pertanyaan-pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami jawab dari belakang. Karena kalau dari depan itu ya gitulah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau nanya ke Kang Nopal. Maksud dia berkendaraan itu seperti apa? Apa di dalam kendaraan belum berjalan dia adzan? Atau kata Kang Rizky tadi Vespanya dimasukkan ke dalam di masjid? Baru dia adzan di situ di atas kendaraan. Ya. Iya. Bepergian. Iya, Insya Allah yang dimaksud dengan berkendara ini berkendara dalam keadaan berkendaraan ketika kendaraan itu berjalan, tetapi ketika ingin berjalan, nah itu yang disunahkan untuk adzan. Tetapi kalau ketika berjalan ala shawab, inilah yang dimaksud. Nah, terus pertanyaan Bang Uni. Tadi kan tentang kemakruhan adzan itu tidak menjawab adzan. Bagaimana posisinya dia di dalam WC? Ini ada 2 versi fikih dan versi tasawuf. Sering Pak I bilang ada yang namanya zikir sirri dan adanya zikir jahar. Nah, kita itu kalau sudah biasa berzikir, maka tidak akan henti-hentinya untuk mengingat Allah. Ya. Maka ketika di dalam WC kata Pak I itu boleh zikir. Cuman zikirnya zikir sirri ini secara tasawuf. Maka bisa dijawab dengan sirri ketika azan. Cuman yang pernah kami baca itu lupa dalam kalau tidak salah apa kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun aja atau kitab apa gitu. Kita itu masih mendapatkan kesunahan untuk menjawab adzan, cuman ketika selesai dari WC tadi, ketika sudah keluar dari WC, maka kita ulang lafaz-lafaznya, lafaz adzan. Gitu. Gimana Bang One? Bagusnya dijawab, ya secara lafaz lah kalau bisa kedua-keduanya langsung, karena yang dinamakan membaca kan itu memang harus diucapkan. Maksudnya Ketika dalam WC bagusnya secara tasawuf fikih gitu. Yang bagusnya kalau pandangan kami itu ya ketika setelah keluar, karena kita membahas tentang masalah fikih. Yang selanjutnya membahas tentang tertib. Azan itu harus tertib, tidak boleh tidak tertib. Bagaimana posisinya kalau seandainya dia sudah tua renta? Ada yang masih muda tidak mau azan. Ada yang masih muda tidak mau azan. Ada yang tua cuman dia sergap azan. Ya, artinya kalau sudah tua ya ndak apa-apa. Karena memang sudah faktor usia. Beda halnya kalau nanti ketika dia masih muda terus tidak tertib, maka ya diulang kembali. Jangan dilanjut. Jangan ketika dia Allahu Akbar tiba-tiba langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dilanjutkan ke hayya 'alas shalah, tetapi diulangi lafaz asyhadu alla ilaha illallah, karena memang ketika azan itu harus tertib. Untuk pertanyaan yang kedua, Kang Sirot.
Ustadz Sirat ya, Ustadz Sirat. Pernah ada, kalau tidak salah pernah kami lihat, ini mungkin belum bisa ditahqiq kebenaran apa, seingat saya pernah itu Habib Umar itu mengumandangkan tata cara azan, dan juga pernah Pak Yai itu, saya juga sekarang masih bingung, hayya 'alas shalah itu, hayya 'alas shalah seperti ini apa dipalingkan terlebih dahulu baru hayya 'alas shalah. Cuman seingat saya ketika Pak Yai menerangkan gitu, dipalingkan dulu aja baru dikumandangkan hayya 'alas shalah. Cuma sama saya ragu-ragu, itu mungkin bisa nanti dijawab oleh teman-teman yang lain. Untuk pertanyaan Kang Agim, ya kami belum tingkatannya lah untuk menjawab tentang itu. Ya, mungkin bagi yang lain nanti bisa menjawab atau tidak bisa PR. Dari 5 pertanyaan tadi, alhamdulillah yang terjawab 4. Satu pertanyaan yang tidak terjawab ialah masalah jihad. Hayya 'alal jihad itu diperbolehkan atau tidak? Mungkin kepada Kang Muslim, Al-Ustadz Muslim, nah, Kiai, Syekh, Syekhina, ya monggo. Kepada Kang Muslim mungkin masih mengingat tentang jawaban dulu. Enek. Kang Subki, hayya 'alal jihad. Ya, terlalu sibuk. Hayya 'alal jihad itu diperbolehkan menambahkan atau tidak? Kang Ilmi? Kang Sirot, Kang Ngaco, Kang Fikri, hayya 'alal jihad diperbolehkan atau tidak? Kang Habib, wakil saya Kang Rashid. Kang Rashid, hayya 'alal jihad tidak diperbolehkan. Alasannya Kang Rashid. Oke, mungkin alasannya tidak menemukan atau referensinya. Mungkin kepada yang lain, monggo angkat tangan apabila mengetahui. Hayya 'alal jihad itu diperbolehkan ditambah atau tidak ketika azan? Monggo. Moderator nggak boleh menjawab. Moderator nggak boleh menjawab. Oke, mungkin karena tidak ada yang menjawab, mungkin karena tawadu. Kang Muslim ini maklum, sudah tua, sudah wayahnya. Dia lupa-lupa ingat. Dia tahu tapi lupa-lupa gitu. Nah, sudah wayahnya untuk rabi kata Pak Yai gitu. Cuman sapa sing gelem kan. Enggak. Ada. Oke, saya ulangi lagi jawaban dari Pak Materi karena waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Untuk jawaban saya saya ulangi dari Kang Nopal tadi, berkendara bagaimana contohnya atau bagaimana maksud dari kemakruhan azan ketika berkendara. Dari Pak Materi itu menjelaskan bahwa yang dimakruhkan ketika berkendara, situasi yang dimakruhkan ialah ketika kendaraan tersebut berjalan, bukan kendaraan tersebut berhenti. Seperti kebiasaan yang telah kita lalui ketika pulang ke Sumatera, kita diazani. Ketika orang pulang dari haji itu diazani. Ketika orang pergi ziarah itu diazani. Kendaraan itu nama suatu benda, tetapi ketika ditambah itu artinya suatu sifat bahwa dia sedang berjalan atau sedang melakukan pekerjaan. Nah itu Kang Muslim bermuslim. enggak Kang Muslim. Selanjutnya itu untuk pertanyaan jawaban Kang Nopal. Jawaban untuk Kang
Uni itu ketika sampean berada di WC, ngising, nguyuh atau yang lainnya sebangsanya, pokoknya di WC, apakah tetap disunahkan untuk menjawab azan? Dari Pak pemateri itu ada dua jawaban. Ditinjau dari sisi tasawuf, dia tetap disunahkan, tetapi di dalam hati atau secara sirri, tidak bersuara, tidak dilafazkan. Atau secara fikih itu disunahkan untuk diucapkan atau dilafazkan, tetapi keluar dulu dari WC. Nah itu. Selanjutnya pertanyaan Kang Toyib, bagaimana ketika seorang tersebut pikun atau lupa-lupa ingat? Nah itu biasanya orang ketika azan itu ada lupa, maklum al-insanu ma khalaqatu nisyan, maklum. Maka bagaimana ketika dia sedang dalam keadaan lupa? Jawaban dari pemateri itu ketika dia contoh Allahu Akbar terus langsung ke hayya 'alas shalah lalu ragu, maka ketika ragu yang diambil ialah yang yakin. Nah gitu. Ketika sampean enggak, jangan ditambah, saya moderator. Maka ketika itu dia melanjutkan maksudnya melanjutkan dari Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah. Nah dari asyhadu alla ilaha illallah ketika Allahu Akbar Allahu Akbar, nah gitu. Lalu langsung mencolot ke hayya 'alas shalah, maka nanti tidak diperbolehkan untuk menyambung hayya 'alal falah. Yang diperbolehkan atau yang seharusnya dia lakukan ialah menyambung Allahu Akbar tadi. Berarti langsung ke asyhadu alla ilaha illallah. Kang Toyib. Untuk Kang Sirot ini disuruh mutola'ah sendiri karena sudah kelas muin itu. Sudah kelas muin, sudah belajar kemarin. Al Ustadz Sirojuddin Abbas Mahoni, nah gitu, Al Mahoni. Nah itu disuruh mutola'ah sendiri karena Kang Haitami juga lupa. Nah itu, apakah geleng-gelengnya gimana, begini begitu, nah itu lupa juga. Untuk Kang Agim Yambo, Kang Sirot haram, alasan? Langsung pada pesantren Cendikia, azan itu sebenarnya panggilan untuk memberitahu waktu sholat dan melakukan sholat jamaah di masjid. Itu syariat juga menganjurkan kepada selain sholat seperti sunnah mengajari anak yang berkhawati. Terus langsung ya, azan waktu itu diubah dengan pemberitahuan dan redaksi azannya bahwa masyarakat diminta itu lagi. Sarek ini. Ayo hilang. Langsung referensi jelas. Jika nanti azan itu diubah hayya 'alal jihad, maka nanti hukumnya haram. Dah jadi gimana? Singkatnya aja intinya haram. Nah itu intinya haram kata Kang Sirot. Al Ustadz Sirot lupa. Al Ustadz Sirot menjawab haram. Referensi NU online pasti. Ya NU online karena yang terpercaya itu NU online. Kalau sampean buka Google itu dianjurkan untuk menambah akhirnya NU online. Contoh hukum mandi jangan mandi, hukum pacaran NU online. Nah tulis akhirnya NU online. Hukum menyiram orang yang kena takzir, nah NU online. Enggak nyinggung siapa-siapa. Hukum ya gitulah pokoknya. Ujungnya harus ada NU online karena NU online sudah terpercaya. Ibaratnya dibasul masailkan baru dipublikasi itu NU online. Tapi kalau seperti yang lain ya bos, pokoknya ada yang lain. Itu pendapat sendiri, baca sendiri, upload sendiri, publikasi sendiri. Nah itu. Kalau NU online tidak. Sistem NU online itu dibasul masailkan, lalu ditasheh, lalu dipublikasikan. Itu NU online. Nah, jadi kalau untuk mencari jawaban di Google itu harap untuk menambahkan NU online di akhirnya gitu. Selanjutnya saya ulang lagi untuk pertanyaan Kang Habib tadi, jawabannya ialah tidak sunahkan untuk iqomah
menutup telinga ketika iqomah itu. Jadi dari pertanyaan tadi saya cukupkan. Alhamdulillah saya cukupkan acara pada malam hari ini. Mungkin dari saya sendiri, apabila ada kesalahan, ada yang tersinggung, mohon maaf sebesar-besarnya Kang Ajo, mohon maaf kalau ada kesalahan. Maklum, lidah itu tidak bisa gimana gitu. Pokoknya lidah, sifat-sifat orang itu berbeda. Ada yang ya pokoknya plus gitu, plus ada yang bisa ngerem, nah gitu. Mungkin ada sedikit penyampaian dari pemateri, saya persilakan. Terima kasih. Mungkin dari awal hingga akhir tadi ada kata-kata yang keliru atau penjelasan yang kurang benar. Ya maklum lah, sama-sama masih santri. Ya, kalau ada salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup lagi. Oke, untuk doa saya persilakan kepada Kang Haitami sudah capek udah berbicara 1 jam loh. 1 jam. Kepada Kang Muslim saya persilakan sebelum pembacaan doa saya selaku moderator. Kang Muslim, sebelum pembacaan doa saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum boyong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad